Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Bilqis Arianto dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 3. Di sini saya ingin menyampaikan tentang alat-alat apa saja yang ada di laboratorium beserta fungsinya. Alat-alat yang ada di laboratorium. Yang pertama, saya akan membahas tentang pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk mengambil larutan, tetapi tidak terdapat ukuran pada bagian pipet. Di sini tidak terdapat ukuran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume larutan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pipet ukur. Pipet ukur ini digunakan sama persis seperti pipet tetes. Yang membedakan hanya di bagian pipet ukur. Di bagian pipetnya terdapat ukuran dalam bentuk angka. Di sini terdapat ukuran dalam bentuk angka. Selanjutnya ada pipet gondok. Pipet gondok ini digunakan untuk mengambil larutan, tetapi pada bagian pipet gondok ini hanya terdapat satu ukuran, dan pipet gondok ini lebih teliti dibanding pipet-pipet yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang spatula kimia. Spatula kimia ini digunakan untuk mengambil zat yang akan dicampur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini digunakan untuk menjepit tabung reaksi agar tidak terjatuh saat dilakukannya percobaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembakar spiritus. Pembakar spiritus ini digunakan untuk membakar suatu zat yang akan dicoba untuk dibakar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kaca asbes dan kaki 3. Kaca asbes dan kaki 3 ini penggunaannya sama persis dengan sebuah kompor. Selanjutnya, saya akan membahas tentang labu Klemeyer. Labu Klemeyer adalah tempat yang digunakan untuk titrasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang labu takar atau labu ukur. Labu takar atau labu ukur ini digunakan untuk membuat larutan atau juga dapat digunakan untuk mengecerkan suatu larutan. Selanjutnya, saya ingin membahas tentang pengaduk kaca. Pengaduk kaca ini digunakan untuk mengaduk zat yang akan dicampur pada saat penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang buret. Buret adalah alat yang digunakan untuk titrasi dan penggunaannya hampir sama dengan pipet. Selanjutnya, di sini ada corong kaca. Corong kaca digunakan untuk mempermudah menuang suatu larutan ke dalam wadah. Selanjutnya, ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini digunakan untuk meletakkan tabung-tabung reaksi agar tidak tumpah atau hilang. Selanjutnya, ada tabung reaksi U. Tabung reaksi U ini berfungsi untuk tempat pereaksian zat. Selanjutnya, ada klem.
Klem ini digunakan untuk menjepit buret atau dapat juga untuk menjepit tabung U atau tabung Y terbalik. Selanjutnya, di sini ada statif. Statif ini digunakan untuk menjepit klem agar tidak terjatuh. Di sini ada klem. Selanjutnya, di sini ada plat tetes. Plat tetes ini digunakan untuk menguji coba zat-zat. Selanjutnya, ada stopwatch. Stopwatch ini digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan saat melakukan suatu percobaan. Selanjutnya ada termometer. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu dari suatu larutan. Selanjutnya di sini ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan untuk pereaksian zat-zat, sama seperti tabung reaksi U yang tadi. Selanjutnya di sini ada tabung reaksi Y terbalik. Tabung reaksi yang Y terbalik ini juga sama seperti tabung reaksi dan juga tabung reaksi U. Juga digunakan untuk pereaksian zat-zat. Selanjutnya ada gelas beker. Gelas beker ini digunakan untuk tempat atau wadah untuk suatu larutan. Selanjutnya, di sini ada neraca kodok. Neraca kodok ini digunakan untuk menghitung zat. Yang terakhir di sini ada kalorimeter. Kalorimeter ini berfungsi untuk mengukur kalori pada suatu larutan.